Pak Anies itu pengen ikut pilpres asal menang. Pokoknya menang. Opo enak itu. Nah, kalau kalah dia tidak mau. Kayak cah cilik main gitu, pokoknya menang, orang menang gak. Lah kan repot itu. Halo, wah, ketemu lagi di Ngompol, ngopini politik yang tetap menggelitik, penuh kritik, penuh intrik, tapi tidak pernah hoak ini, fakta. Ini saya mau ngomongin lagi nih tentang koalisi perubahan dengan bakal capresnya. Nah ini siapapun tahu bahwa Bang Anies ini, Pak Anies itu memang sepertinya tidak layak jadi politisi ini. Jadi politisi loh ya. Yang paling tepat memang jadi akademisi. Ya nyerempetnya tim sukses gitu. Itu masih masuk di pikiran kita semua termasuk Begawan ini. Ini menurut saya ya, menurut panjenengan ya monggo lah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sejak mencoba peruntungan di Pilkada 2017, Pilkada DKI Jakarta itu, segala perilakunya, terutama tutur katanya membuat kita tuh merasa piye gitu loh, risih gitu loh. Kalau tidak prihatin gitu loh, kata-katanya selalu bersayap, menjadikan dirinya sulit disebut tidak menempati janjinya. Semua paham ini. Tapi kepemimpinannya yang begini ini sungguh sangat berbahaya ini. Sebab dengan mudah membolak-balikkan lidah, sulit mengakui fakta. Nah makanya ketika Pak Anies ini dicapreskan oleh Nasdem itu pada bulan Oktober tahun lalu itu udah hampir 6-7 bulan itu tidak ada keriuhan sama sekali, tidak ada gegap gempita layaknya menyambut seorang pahlawan yang akan memimpin prajurit ke medan pertempuran jadi panglima ini. Nah malah menurut mantan petinggi Nasdem, sekali lagi nih saya katakan, Pak Zulfan Lindan, gaya berpolitik mantan Mendikbud ini cenderung bermain aman saja. Golek aman kalau dalam politiknya. Orang ini memang bukan karakter petarung, bukan petarung. Keberaniannya belum nampak. Yang siap dengan risikonya. Oh beda dengan Pak Jokowi. Badannya kecil tapi keberaniannya udah sungguh menggembirakan. Nah memang juga bukan orang yang meledak-ledak. Malah mungkin kita belum pernah melihat kemarahan sedikit pun dari Pak Anies ini. Entah saat di Jakarta banjir, anak sekolah meninggal tertimpa roboh tembok arus deras sungai, anak korban bentrok polisi dan pendemo itu, ASN Pemprov DKI kelebihan bayar miliaran rupiah atau kejadian lain, ya mung katanya tenang. Ini tenang meragukan ini. Jadi meragukan ini. Tidak pernah membuatnya marah sama sekali. Iki piye ini? Apakah itu menandakan dirinya orang yang sabar? Oh ya orang sama sekali. Kalau ada kejadian yang begitu kok sabar itu loh. Ya harus cakcek-cakcek dasar diselesaikan permasalahannya dengan penuh keberanian dan integritas. Orang meneng wae. Lah, secara pribadi saya melihat Pak Anies memang selalu mengambil jarak. Jangankan dengan rakyat yang dia pimpin, dengan anak buahnya di kantor aja, ada urusan politik saja tidak mau melibatkan. Jadi selama ini dia memimpin Jakarta ya memang tidak dengan konsep. Visi misinya ya sembuh gitu loh. Berjalan apa maunya anak buah saja. Wes kono melaku sak karepmu, butuh apa nyanyo. Sepertinya seperti menurut pendapat Begawan ini opininya Begawan. Termasuk ketika itu keponakan Pak JK, Aksa Mahfud menawarkan penyelenggaraan Formula E. Pak Anies ya mengiyakan aja tanpa mencermati apa kewajiban Pemprov DKI. Dampaknya apa? Kepentingannya apa, manfaatnya apa, ora pokoknya nggih. Wah repot. Dan saat ini akibat kebijakan yang tidak pernah dipikirkan itu menyebabkan ontran-ontran di KPK. Memangnya Pak Anies mau peduli?
Memangnya Pak Anies mau memikirkan hal itu? Oh iya, orang sama sekali. Tidak itu loh. Sekarang pun ini kita bisa lihat kok. Waktu Pak Anies diusung koalisi perubahan menjadi bakal capres, apakah dirinya merasa memiliki tanggung jawab? Mencari orang terbaik yang bisa ikut bersama-sama, diajak bekerja sama? Ya ora itu, nggak ada itu. Kelihatannya melaku dewe, dolan dewe, sak senenge dewe. Ini Om Begawan tuh nek lihat tuh rasanya lucu, gemes, anyel itu. Nah, Pak Anies tidak pernah bertemu serius empat mata, berbicara panjang lebar dengan seseorang atau beberapa orang untuk ditawari atau dilakukan pemahaman persepsi untuk jadi pasangan capres cawapresnya. Ora, tidak. Atau belum pernah sama sekali itu malahan. Padahal mandat yang diberikan anggota koalisi perubahan kan jelas. Hak prerogatif untuk memilih siapa nama bakal cawapresnya. Itu kan jadi urusan Pak Anies sebenarnya. Oh, itu sudah sepakat loh, 3 partai ini. Supaya beban tidak jadi urusannya, dibentuklah tim 8. Golek aman meneh. Yang tugasnya membantu beliau untuk mencari bakal cawapresnya. Ada loh, bakal cawapresnya wakeh loh. Bingung gitu loh. Nah, secara karakter, dia tidak mau ditempatkan sebagai orang yang salah. Jadi politisi ya, tapi tidak mau ada risiko negatifnya sama sekali. Nah, bahkan mayoritas kegiatannya justru lebih suka ketemu dengan relawan. Jadi relawan ya semua itu aja nih. Pengurus parpol koalisi perubahan di tingkat daerah bertemu tokoh setempat dan sejenisnya. Yang tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa. No. Nah, itu gampangnya tidak berisiko sama sekali. Boleh aman lagi itu loh. Kalau boleh ditanya dan suruh menjawab jujur loh ini. Kalau ini menurut Om Begawan itu, kan ngomong jujur itu loh. Pak Anies itu pengen ikut pilpres asal menang. Pokoknya menang. Apa enak itu. Nah, kalau kalah dia tidak mau. Kayak cah cilik main gitu, pokoknya menang, orang menang gak. Lah kan repot itu. Untungnya pas pilkada DKI dia bisa menang. Oh, coba lo kalah itu. Nah, tapi saya yakin ini untuk tahun 2024 ini dia bersedia jadi bakal capres. Ya, ini saya tidak yakin ini menang. Saya tidak yakin ini. Nah, Pak Anies itu bukan seorang revolusioner, pemimpin yang inovatif. Oh, belum kelihatan yang menghasilkan terobosan. Itu dibuktikan ketika memimpin Jakarta. Nah, semua berjalan apa adanya. Munculnya tugu sepatu, tugu covid, tugu sepeda, atau yang spektakuler katanya itu balapan Formula E, pembangunan JIS. Semua tidak murni ide dari kreatifnya Pak Anies ini. Nah, di DKI itu ada rumah DP 0%, ada OKOC, kartu Jakarta jomblo, naturalisasi sungai. Ya bisa dijamin itu bukan bersumber dari gagasan murni beliau. Mayoritas justru berasal dari Pak Sandiaga Uno. Oh, yang terkenal ya OKOC itu. Karena terlihat dari berbagai konten keduanya yang membahas program untuk DKI. Nah, kalau sebatas mengartikan, menarasikan, menjelaskan maksud programnya, wah dia jago. Jadi narasumber jago omongannya, kata-katanya wah hebat itu. Mau sehari semalam bicara itu program rumah DP 0% atau bicara naturalisasi sungai dengan normalisasi sungai, wow, 12 jam ya kuat. Tidak perlu diragukan. Nah, intinya orang ini memang banyak omongnya ini. Kalau ngomong pinter ini, menurut Om Begawan ini bakal kehabisan kata-kata. Oh, dia seorang akademisi sih, latar belakangnya akademisi. Tapi jangan ditanya, dia soal keberanian. Wani ora itu, mentalnya itu sangat penakut. Bahkan jadi bakal capres saja. Tidak berani bertemu dengan ketua partai selain dari koalisi perubahan. Padahal politik itu kan harusnya kan silaturahmi ke sana, silaturahmi ke sini, ngejak ngomong dan sebagainya. Jangankan bertemu ketua partai, bertemu tokoh partai lain aja loh. Atau orang-orang yang secara survei elektabilitasnya tinggi. Nah, seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar,
Wah, bisa ngompol betul itu. Gak ada mental sama sekali. Nah, kita tahu. Beraninya ya ketemu sama Gibran, sama Pak RK, kepala daerah di lokasi yang dia datangi ya. Ya gitu aja. Artinya Pak Anies itu memiliki inferior kompleks. Masalah rendah diri yang cukup akut. Ini menurut Om Begawan, ini orang ngenyek, tapi ini menurut pendapat saya. Dia kalau ketemu takut diminta komitmennya. Janji-janjinya ditagih, diminta dedikasinya, diminta perjanjiannya, maka berani memegang sebuah komitmen, oh pasti tidak berani. Nah, oh ya lupa ini. Satu-satunya mungkin ketua partai di luar koalisi perubahan yang pernah ditemui ya Partai Umat. Pecahnya PAN itu loh. Mas Ridho Rahmadi yang usianya bisa selisih 20 tahun sama Pak Anies itu. Nah lainnya tidak ada yang ditemui. Tidak ada effortnya sama sekali. Nah, koalisi perubahan bisa tambah besar lagi seorang gagas. Nah disebut-sebutnya Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres Pak Anies. Itu juga yang melakukan, yang mengusulkan ya dari PKS, bukan Pak Anies. Ya karena tahu akibat perjanjian utang untuk biaya kampanye Pilgub DKI 2017 ini membuat hubungan mereka itu ya renggang. Ada rasa ketakutan ini. Ada pernah Pak Anies bertemu dengan Pak Sandiaga pasca dideklarasikan ini? Ayo, siapa yang bisa memberi kabar kepada Pak Begawan ini? Orang pernah ini. Nah, mental inferior begini ini mau jadi pemimpin Indonesia. Nah, kayak apa masa depan kita nanti? Jangankan ketemu Amerika atau Jepang, ketemu negara Singapura atau India saja kita bisa diatur-atur. Belum lagi kalau harus berhadapan dengan raksasa Cina dan Amerika. Dalam urusan apapun, apa enggak kita nuruti semua mau mereka? Karena kita tidak punya keberanian, tidak punya integritas dan dedikasi. Percayalah. Dipimpin Anies, kita tidak akan punya posisi tawar di mata negara lain. Ini menurut Om Begawan. Maka hati-hati. Ingat, saat Pak Anies ikut antri mau bersalaman dengan Pak Presiden di Turki sana. Ya ampun, posisi ini memelas loh. Karena ikut berdesakan kayak antri apa itu lah. Kabarkan pada para pendukung koalisi perubahan, utamanya penggemar Pak Anies. Saya bukan mau menabuh genderang perang loh ini. Baru saja lebaran, nggak boleh. Tapi ini sebagai cuci otak. Ayo berpikirlah dengan cerdas. Jangan hanya karena sentimen aja atau fanatik pada seseorang. Kita tidak mau membuka mata hati dengan lebar. Lalu asal main dukung saja, padahal masa depan kita benar-benar mudah jadi sanderaan negara lain. Kalau beliau memimpin negara ini. Maka sekali lagi saya pesankan, hati-hati memilih pemimpin bangsa Indonesia yang sangat besar dan kaya raya ini. Oke? Kalau gitu, sampai jumpa lagi dalam ngompol-ngompol berikutnya. Kita bahas yang lain. Sampai jumpa. Salam Begawan.